Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Putri Yulianti Amalia dari kelas G2 dengan NIM 221110243465 dari Prodi S1 Hubungan Internasional akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya di mata kuliah pemrograman web berbasis CMS, yaitu membuat web menggunakan aplikasi WordPress dan juga aplikasi SAM. Jadi sebelum masuk ke dalam website yang telah saya buat, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi SAM-nya dan juga hubungan dari SAM yang dapat mempermudah kita dalam membuat website di WordPress. Nah, baik, sebelum teman-teman membuat website menggunakan WordPress, teman-teman harus menginstal aplikasi SAM terlebih dahulu. Jadi di sini eh, saya menggunakan device laptop. Jadi sebelumnya saya mendownload file dari SAM-nya terlebih dahulu. Kemudian saya begitu sudah terdownload bisa langsung diinstal dan setelah diinstal bisa langsung diaplikasikan aplikasi SAM-nya. Dan jika sudah dijalankan maka SAM akan mengeluarkan beranda seperti ini. Jadi di antara semua tombol start yang ada di sini, teman-teman bisa menggunakan Apake dan juga MySQL untuk memulai membuat website menggunakan SAM di WordPress. Nah, jika teman sudah menekan dua tombol ini, maka proses pembuatan dari website di WordPress akan lebih mudah. Nah, setelah penjelasan singkat mengenai SAM-nya, saya akan menjelaskan mengenai website yang telah saya buat. Di sini, eh, teman-teman bisa lihat mengenai website yang telah saya buat. Nah, di sini di bagian di sini saya akan menjelaskan mengenai namanya. Jadi nama dari website saya adalah Movie Time. Nah, kenapa saya memilih nama Movie Time? Karena em, Movie Time sendiri itu artinya waktu film. Jadi kenapa saya memilih nama tersebut? Jadi tema yang saya angkat untuk pembuatan website ini adalah film yang berhubungan dengan hiburan dan juga entertainment. Nah, film itu sendiri itu termasuk ke dalam salah satu hobi yang saya gemari. Jadi saya memiliki hobi untuk menonton film. Jadi ini sangat sejalan dengan tema yang saya inginkan untuk pembuatan website saya. Dan kemudian saya memilih latar warna biru juga karena itu merupakan warna favorit saya. Dan di sini, jika kalian masuk ke dalam website yang saya buat, di sini akan ada beberapa akun sosial media yang saya miliki. Itu ada Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Dan juga di sebelah kanan atas dan juga di sebelah samping kiri. Di sini, ini adalah laman beranda, jadi ini konten pertama yang saya buat. Jadi berandanya muncul seperti ini, ada tulisan introduction dan juga poster atau gambar dari eh, website saya, It's Movie Time, stay tuned, selamat datang di Welcome. Nah, di introduction atau di beranda yang berisi introduction ini, saya menjelaskan mengenai eh, movie time-nya secara singkat dan juga perkenalan mengenai diri saya sebagai pembuat website secara sedikit atau singkat di bagian beranda. Dan di bawah juga terdapat beberapa film yang baru saja saya tonton beberapa waktu lalu, yang dapat menjadi referensi bagi para pembaca untuk penontonnya. Kemudian ada content about me. Nah, jadi konten about me ini mengenai penjelasan atau perkenalan dari diri saya secara agak lebih panjang. Di sini saya menjelaskan mengenai nama panjang saya, mengenai tempat tanggal lahir, dan juga tempat saya berkuliah saat ini, dan juga mengenai cita-cita dan juga hobi saya. Di sini saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar karena balik lagi ini eh, beberapa hal seputar saya yang ingin saya bagikan kepada em, para pengunjung yang akan eh, mendatangi website saya. Kemudian lanjut ke dalam postingan. Jadi saya memiliki beberapa postingan yang telah saya buat. Kita akan mulai ke postingan yang pertama.
Jadi, postingan pertama saya menjelaskan mengenai 5 film terlaris sepanjang masa. Jadi, eee, di sini saya sebagai, penulis menjelaskan mengenai 5 film yang terlaris sepanjang masa dengan yang mendapatkan, mmm, nominasi terlaris berdasarkan Box Office Mojo. Nah, di dalam konten-konten atau postingan yang saya buat, saya selalu menyertakan gambar dari, filmnya dengan tujuan untuk memberikan visual kepada para penonton atau para pembaca dan pengunjung website Movie Time. Berikut adalah tampilannya. Kemudian lanjut ke konten atau postingan genre dalam film. Jadi, di genre dalam film ini, saya sebagai penulis membahas mengenai genre-genre yang ada di dalam film. Jadi, seperti dilihat ini ada genre aksi, genre animasi, genre dokumenter, dan lain sebagainya. Tidak lupa dari semua konten-konten yang saya buat, saya menyertakan gambar sebagai bentuk visual dan penggambaran dari konten-konten yang saya buat dan agar para pembaca lebih tertarik. Kemudian masuk ke dalam rekomendasi film. Nah, di rekomendasi film ini saya sebagai penulis memberikan rekomendasi film yang berdasarkan favorit saya ke dalam postingan dan ke dalam website yang saya buat dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada para pembaca. Nah, di sini saya juga menyertakan gambar agar penonton bisa mengerti film mana yang saya maksud dan bisa menjadi referensi mereka untuk menonton jika ada waktu luang. Kemudian ada sejarah film di dunia. Jadi, sejarah film di dunia ini saya sebagai penulis menjelaskan mengenai sejarah film yang ada di dunia. Jadi, di sini saya sertakan juga gambar dari orang yang memberikan awal mula dari perfilman di dunia, yaitu Lumière bersaudara. Berikut adalah tampilannya. Dan juga terakhir itu ada unsur dalam film. Jadi unsur dalam film ini, saya sebagai penulis memberikan beberapa informasi mengenai unsur-unsur yang penting dalam pembuatan film. Jadi di sini seperti lihat, yang pertama ada produser, lalu yang kedua ada sutradara, dan tak lupa saya memberikan visual dari konten yang saya berikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca di website saya. Kemudian ada kategori. Jadi kategori ini jadi kategori yang saya miliki di sini ada biografi, hiburan, dan juga sejarah. Jadi untuk yang hiburan dari beberapa konten yang saya buat itu terdapat unsur dalam film, genre dalam film, rekomendasi film, dan juga film terlaris sepanjang masa. Itu merupakan kategori hiburan di sini. Dan juga untuk kategori sejarah itu merupakan postingan atau konten yang termasuk di dalam kategori ini adalah sejarah film di dunia. Baik, itu dulu penjelasan dari saya mengenai proyek akhir dari mata kuliah pemrograman web berbasis CMS. Jika ada salah kata dan juga tindakan melalui video ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.